Kebebasan berkarya dan tidak adanya tekanan dari manapun, itulah yang dirasakan para seniman. Film Mencuri Raden Saleh karya Angga Dwi Masa Songko sukses menyita perhatian masyarakat. Demi memperkenalkan maestro lukis tanah air, Angga Dwi Masa Songko, sutradara film Mencuri Raden Saleh, membangun sebuah cerita fiksi kekinian dengan balutan pemeran yang digandrungi generasi muda saat ini. Pada akhirnya, penulis merasa film Mencuri Raden Saleh adalah film yang solid dengan tema yang jarang dipilih. Keberanian Angga Sasongko dalam mengeksplorasi tema Haze sangat layak untuk diapresiasi. Juga terbukti dari jumlah penonton yang tembus 2 juta orang yang telah menikmati film ini. Yang dimana film tersebut melibatkan anak muda Indonesia dalam seni peran dan juga seni lukis. Tidak hanya seni peran maupun seni lukis yang melibatkan anak muda, banyak karya seni lainnya yang melibatkan peran anak muda, mulai dari seni musik, seni tari, hingga mural. Kira-kira apa ya yang kita bahas hari ini? Stay tune terus. 1, 2, 3, ready, action! Sobat Artioners, di episode pertama ini kita akan memahami dasar-dasar mural, mulai dari persiapan hingga proses akhir pembuatan mural. Mural berasal dari bahasa Latin yaitu kata murus yang berarti dinding. Mural adalah menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Mural termasuk satu bentuk street art, tidak hanya berfungsi sebagai memperindah dan memberikan kesan yang menarik pada suatu lokasi atau tempat, tetapi mural juga berfungsi sebagai media promosi, sebagai media propaganda, media edukasi, dan bisa sebagai nilai ekonomi. Jika dulu mural hanya sebagai bentuk ungkapan, mengkritisi masalah sosial lewat gambar dan tulisan di dinding jalanan dan trotoar, kini mural menjadi sebuah bisnis seni lukis. Halo Sobat Artioners, perkenalkan nama gue Bayu Rahardian. Gue di sini sebagai muralis, gue dari Muralis Live. Mungkin teman-teman ada yang sebagian sudah kenal gue dan ada sebagian besar yang belum kenal gue. Jadi buat teman-teman yang mau kenal gue lebih jauh bisa cek di Instagram gue di bawah ini. Atau bisa cek YouTube gue juga boleh. Oke. Gue berawal dari tahun 2010 itu, pekerjaan gue sebagai content creator, videographer, fotografer, dan editor. Nah, lanjut di tahun 2012 awal itu udah mulai, karena basic gue itu di seni lukis, gue udah mulai mencoba menjual seni mural. Ya, gue sebagai muralis live, pengalaman gue sudah kurang lebih 10 tahunan lah ya. Kalau dari sekarang tahun 2022, kurang lebih dari tahun 2012. Udah mulai berkecimpung di industri kreatif di bidang mural. Buat pandangan gue soal mural di belakangan ini ya, sekitar tahun 2016-2017, mural itu udah mulai booming ya ke ibu kota, ke Jakarta. Karena memang dulu tuh mural tuh awal-awal booming itu di daerah, terutama di Bandung. Di Bandung, Surabaya, Jogja, Solo itu udah booming banget. Teman di Jakarta udah mulai kelihatan perkembangannya di sekitar pertengahan tahun 2016-2017-an. Mural ini menjadi salah satu media yang bagus untuk mengekspresikan hobi anak muda atau keinginan anak muda yang berkecimpung di dunia seni. Jadi kita setidaknya menggeser hal-hal yang negatif seperti halnya vandalisme, coret-coret dinding yang nggak jelas dan tidak bertanggung jawab. Seni mural bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman kita yang suka banget gambar-gambar. Actioner, hal yang gua siapin buat mural sendiri biasanya ya ada kuas, ada cat, ada tangga, butuh ember atau pen lap. Paling itu aja, tapi tidak lupa draft gambarnya harus disiapin juga. Nah, kali ini di kantor GJLS gua bikin di media dinding. Gua bersama tim menggunakan proyektor supaya gambarnya lebih tepat dan presisi. Untuk proyek kali ini, karena bidangnya tidak terlalu luas dan tidak terlalu besar,
Terus pengerjaannya juga bisa dibilang sedikit lebih mudah. Jadi kali ini gue cuman mengerjakan hanya 3 orang saja. Untuk proses pengerjaannya, karena bidangnya tidak terlalu besar, hanya 2,5 meter kali 2,7 meter, bisa diperkirakan dapat selesai sekitar 4-5 jam. Halo Sobat Actioners, kebetulan banget kali ini gue lagi ada project untuk mural kantor dari salah satu agensi para jebolan stand up komedian, GJLS Entertainment. Penasaran? Yuk ikutin terus prosesnya. 1, 2, 3, ready, action! Biasanya dalam pembuatan mural ada beberapa teknik. Di antaranya adalah menggunakan teknik grid, teknik stensil. Tapi kali ini gua bersama tim menggunakan proyektor supaya gambarnya lebih tepat dan presisi. Persiapan untuk proyek mural kali ini, gue melakukan persiapan beberapa hari sebelumnya, udah mengirimkan draft gambar. Setelah approval, kita pekerjakan di hari H. Untuk proses pengerjaannya, karena bidangnya tidak terlalu besar, hanya 2,5 meter kali 2,7 meter, bisa diperkirakan dapat selesai sekitar 4-5 jam. Oke, kalau ditanya soal asal muasalnya kenapa gue tertarik sama mural itu, gue mulai tertarik itu di tahun-tahun 2012-2013. Pada masa itu gue masih jadi mahasiswa. Waktu jadi mahasiswa, gue butuh dana buat biaya kuliah. Nah, pas banget banyak kebutuhan untuk mural di resto-resto atau kafe-kafe kecil. Nah, mulai dari situ gue mulai tertarik. Karena kenapa? Pada saat itu, karena basic gue dari seni lukis kanvas itu kurang, bisa dikatakan dalam tanda kutip kurang laku lah, atau udah mulai pudar peminatnya. Karena satu dari harga, kedua juga dari segmennya terlalu spesifik, jadi udah mulai kurang diminati. Pertama kali mutusin bahwa oke lah nih kayaknya mural menjanjikan gitu ya. Di tahun-tahun sekitar tahun 2015-an. Jadi udah mulai berjalan dari tahun 2012 sampai 2015 itu ada pasang surutnya. Gue dapet klien mural gitu. Tapi pas pertengahan 2015 udah mulai kelihatan tuh. Ditambah lagi di tahun-tahun 2016 yang tadi gue katakan, di 2016 pertengahan itu udah mulai banyak pekerjaan mural di mana-mana. Nah di situ gue bisa mutusin bahwa ternyata mural itu ada cuannya, ada profitnya dan banyak manfaatnya. Dari situ gue merasa bahwa hobi gue itu bukan hanya sekedar hobi. Pertama hobi, kedua jalan-jalan, ketiga dibayar. Oke, pertama kali project mural yang dibayar ya, yang komersil, itu gua ngerjain di salah satu resto di daerah Tebet, tepatnya di daerah Tebet Timur. Kalau nggak salah tuh di dekat stasiun Tebet. Itu pertama kali gua ngerjain di situ dan itu yang dibayar. Walaupun harga per meternya itu jauh dari sekarang. Dulu tuh yang penting bisa buat beli rokok, bisa beli kopi, bisa bayar semesteran. Itu pencapaian terhadap pendapatan atau kita dibagi menjadi dua ya.
pendapatan, atau bekerja sama dengan siapa. Itu salah satu pencapaian terbesar juga. Yang pertama kalau soal pendapatan, pertama kali gue ngerasain cuannya mural paling besar itu waktu gue ngerjain project Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi gue ngerjain di Cikarang, gue ngerjain 5 kampung. 5 kampung itu dalam jangka waktu 2 minggu. Itu alhamdulillah itu ternyata di luar dugaan, ternyata mural itu sangat cuanable banget gitu kan, sangat profit banget. Terus yang kedua, pencapaian gue merasa dihargai setelah gue dipercaya oleh DKI 1, oleh Pak Anies Baswedan untuk mengerjakan di beberapa spot titik di wilayah Jakarta seperti di Kasablanka, di Antasari, di Sunter, di beberapa instansinya yaitu di Dinas Pendidikan, mulai dari Sudin sampai di dinasnya Pemprov DKI. Project paling sulit itu ya mungkin yang di Cikarang, karena itu project besar ya, project besar, dan itu pertama kali gue ngadepin project yang sebegitu besarnya. Banyak ketakutan-ketakutan yang pertama kali gue alami, seperti gue bagaimana memanage banyak teman-teman gitu kan, teman-teman seniman. Terus gue memanage bagaimana supaya uang operasional tidak membengkak. Terus ketiga, deadline. Karena gua ngerjain 5 kampung dalam jangka waktu 2 minggu, deadline-nya sangat mepet, dan itu outdoor. Karena musuh terbesar dari para muralis itu kalau ngerjain outdoor adalah cuaca, terutama hujan. Alasan pertama adalah kalau boleh dibilang karena ini hobi. Kalau dasarnya hobi, sampai kapanpun juga apabila nggak dibayar sekalipun, akan tetap bertahan. Apalagi kalau dibayar. Ada uangnya, secara commission, secara profit itu ada, secara ekonomi itu ada, pasti akan tetap bertahan. Di pasar industri kreatif untuk di tahun 2022 sangat terbuka lebar. Bahkan gue itu bisa membayangkan masih ada jangka waktu sekitar 10-20 tahun ke depan mural masih dibutuhkan. Karena mural itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan di mural, banyak kritik-kritik yang bisa disampaikan di mural, banyak hal-hal estetik yang disampaikan di mural terhadap masyarakat. Ada yang bisa membuat orang terinspirasi, ada orang menjadi lebih termotivasi, itu dari mural. Jadi kemungkinan mural itu masih sampai 20 tahun ke depan tuh masih oke. Tips buat teman-teman kalau yang baru pengen terjun ke dunia mural, mungkin yang pertama adalah kalian tahu dulu bahwa kalian suka sama mural. Kalau misalkan nggak suka percuma, tahu dulu aja. Kalau misalkan nggak suka cuman karena gue butuh uangnya aja, kayaknya sih bagusnya dikesampingkan dulu. Yang pertama tipsnya adalah lu semua suka dulu. Lalu kedua adalah mulai membentuk komunitas, kumpul sama teman-teman sesama pemural, sama seniman, bikin komunitas, bikin circle yang baik, circle yang positif. Kalau untuk teknik itu ntar seiring berjalannya waktu akan ada perbaikan karena dari komunitas yang tadi itu. Jadi banyak sharing, banyak tahu bagaimana caranya mural yang baik. Karena mural itu sangat dinamis ya. Jadi nggak ada pakemnya. Dalam artian pakem itu harus begini gitu. Jadi kalau by booknya kayaknya learning by doing aja, terus banyak ketemu sama teman-teman pasti bisa. Oke sobat, sekian sharing dari gua. Semoga dapat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Jangan lupa tetap berkarya karena yang bikin kita hidup adalah karya kita. Bye bye.